Halo Soccermania, balik lagi bareng saya dengan 27 berita bola paling update hari ini. Langsung kita masuk ke informasinya. Kita mulai dari berita pertama. Masalah datang di saat paling krusial buat PSG. Bradley Barcola yang lagi on fire musim ini harus naik meja operasi setelah cedera seperti dilaporkan RMC Sport via Mega PSG. Dengan 38 laga, 12 gol, dan 5 assist, kontribusinya bukan angka kecil. Kehilangan dia sekarang bikin sisi kiri PSG kehilangan akselerasi dan variasi serangan. Tanpa Barcola, opsi jadi lebih terbatas dan ritme bisa berubah. Selain kehilangan pilar, finansial PSG juga jadi sorotan utama. Ketimbangan mulai terasa saat daftar gaji Ligue 1 dirilis. Bukan soal siapa nomor 1, tapi siapa yang mendominasi. Ousmane Dembélé ada di puncak dengan 1,5 juta euro per bulan, diikuti Marquinhos, Achraf Hakimi, dan Lucas Hernandez. Data LQP menunjukkan 16 pemain Paris Saint-Germain masuk 30 besar. Nama luar Paris baru muncul di posisi 13 lewat Pierre-Emile Hojbjerg dari Olympique de Marseille. Dari dominasi uang Paris, mari intip kebangkitan veteran Jerman. Sempat dianggap sudah lewat masa puncak, Mario Götze justru menemukan peran baru di Eintracht Frankfurt. Datang pada 2022 dengan ekspektasi biasa saja, perlahan ia jadi otak permainan sekaligus figur senior di ruang ganti. Catatan 148 laga, 12 gol, dan 18 assist jadi bukti kontribusinya, seperti dilaporkan pihak klub. Frankfurt pun mengikatnya hingga 2028. Ini bukan sekedar kontrak, tapi sinyal bahwa pengalaman masih punya harga tinggi. Bicara soal bintang di Jerman, kondisi Harry Kane sedang dipantau. Sedikit kekhawatiran muncul di FC Bayern Munchen saat Harry Kane pulang dari tugas timnas dengan ankle yang belum sepenuhnya nyaman. Meski sudah dapat lampu hijau, ia sempat diistirahatkan dalam laga uji coba. Kini, menurut laporan Sky Sport, Bayern cenderung tak membawanya saat tandang ke SC Freiburg. Langkah ini bukan tanpa alasan. Vincent Kompany dan tim medis ingin Kane benar-benar siap menghadapi Real Madrid di Liga Champions pekan depan. Jika Bayern berhati-hati, timnas Italia justru sedang dalam kekacauan. Kekalahan dari Bosnia di playoff Piala Dunia langsung menyisakan luka lama. Italia kembali gagal lolos untuk ketiga kalinya beruntun. Malam itu juga emosi meluap. Menurut laporan media Italia, markas Federasi di Via Allegri Roma jadi sasaran lemparan telur dari fans yang kecewa. Pagi harinya, Presiden FIGC Gabriele Gravina datang disambut spanduk desakan mundur. Ia menolak mundur, tapi menjadwalkan rapat darurat. Bahkan Menteri Olahraga Andrea Abbodi ikut menekan. Di tengah kemarahan publik Italia, Juventus mulai berburu pemain. Masalah muncul saat Juventus butuh bek kiri berpengalaman tanpa harus keluar biaya transfer besar. Di tengah situasi itu, nama Rafael Guerreiro tiba-tiba masuk radar setelah ia memastikan akan cabut dari Bayern Munchen akhir musim nanti. Menurut laporan yang beredar, Juve melihat fleksibilitas Guerreiro sebagai nilai lebih. Meski gajinya jadi ganjalan, klub Turin kabarnya mencoba menekan angka ke sekitar 3 juta euro per tahun. Tak cuma mencari pemain baru, status pilar lama Juve terancam. Cedera sempat bikin peran Gleison Bremer naik turun, tapi nilainya justru akan diuji musim panas nanti. Laporan Nicolas Kira menyebut, klausul rilis 54 juta euro miliknya aktif mulai 1 Juli sampai 10 Agustus. Kontraknya di Juventus masih panjang hingga 2029, dan di bawah Luciano Spalletti, dia tetap dianggap pilar utama. Musim ini, Bremer sudah 24 kali main dengan kontribusi 3 gol dan 3 assist. Kalau ada klub berani menebus angka itu, Juve bakal diuji bertahan dengan fondasi atau ambil dana segar untuk reset skuad. Bergeser ke Spanyol, Celta Vigo justru mantap dengan fondasi pelatihnya. Awalnya datang sebagai solusi darurat setelah Rafa Benitez dideba, Claudio Giraldes justru mengubah arah Celta. Minim pengalaman di level atas, dia sempat diragukan, tapi pelan-pelan ritme tim stabil. Bahkan muncul kemenangan penting atas Athletic, Valencia, sampai Sevilla. Media Spanyol mencatat, ini bukan kebetulan, fondasinya sudah dibangun sejak dia di akademi. Kini kontraknya diperpanjang sampai 2028. Sial bagi Atletico, mereka justru dihantam badai cedera internasional.
Jeda internasional yang harusnya jadi jeda napas malah bikin deg-degan Atletico Madrid. Johnny Cardoso pulang lebih cepat usai ditarik saat jeda laga timnas Amerika Serikat versus Belgia karena otot paha bermasalah. Seperti dikonfirmasi staf medis klub, belum reda, Alexander Sørloth datang dengan luka di kepala usai benturan lawan Swiss. Kalau dua nama tadi absen, ritme tim bisa goyah, terutama karena Atleti lagi butuh stabilitas. Akibat badai cedera itu, Atletico makin ogah melepas Julian Alvarez. Ketika Barcelona mulai menyusun masa depan tanpa Robert Lewandowski, nama Julian Alvarez langsung masuk daftar teratas. Tapi jalannya tidak sesederhana itu. Atletico Madrid justru menutup pintu rapat-rapat. Seperti dijelaskan Fabrizio Romano, Alvarez dianggap bagian inti proyek Diego Simeone dan tidak akan dijual. Satu-satunya celah jika Alvarez sendiri minta pergi, itu pun bukan berarti negosiasi akan mudah. Atletico sadar menjual ke rival langsung adalah resiko besar. Sambil mengincar pemain baru, Barcelona harus menghadapi rasisme terhadap Yamal. Situasi jadi pahit saat Lamine Yamal cuma main 45 menit di laga Spanyol versus Mesir yang berakhir 0-0. Bukan soal performa, tapi atmosfer tribun. Menurut laporan Diario Sport, ribuan fans justru melontarkan chant bernuansa agama yang menyasar muslim. Yamal kemudian bereaksi lewat unggahan yang menyinggung perilaku itu. Ini bukan sekedar ejekan, tapi sinyal kegagalan sepak bola menjaga ruang aman federasi seharusnya tak cukup diam. Di luar masalah Yamal, Barca punya tenggat transfer Marcus Rashford. Situasinya belum benar-benar jelas. Masa depan Marcus Rashford di FC Barcelona masih menggantung. Sempat dikira batas opsinya habis. Laporan ESPN justru menyebut Barca punya waktu sampai 15 Juni untuk menebus dari Manchester United dengan 30 juta euro. Bahkan bisa dicicil. Di tengah keraguan soal gaji, cedera Pinya membuka pintu menit bermain buat Rashford. Ini momen penentuan. Kalau gagal meyakinkan sekarang, wajar kalau Barca mundur. Jika Barca berhitung soal gaji, Chelsea justru jor-joran bayar agen. Ketimbangan belanja diam-diam makin terlihat saat The Football Association merilis laporan terbaru. Dalam setahun, klub Premier League menggelontorkan 460 juta pound sterling untuk agen. Angkanya tidak kecil. Apalagi Chelsea sendiri menyumbang 65,1 juta pound sterling, jauh di atas Aston Villa dan Manchester City. Di sisi lain, Burnley hanya 7,3 juta pound sterling. Data FA ini seperti membuka dapur, makin agresif belanja, makin mahal ongkos perantara. Dari mahalnya biaya belanja London, Tottenham malah melirik legenda Milan. Sempat kehilangan arah setelah dipecat Monza Februari lalu. Alessandro Nesta awalnya cuma melirik kursi pelatih utama. Tapi situasinya berubah ketika Roberto De Zerbi datang ke Tottenham dan mulai merakit staf barunya. Media Italia menyebut nama Nesta langsung masuk daftar sebagai tangan kanan. Pengalaman mainnya tak perlu diragukan. Ikon AC Milan dengan segudang trofi besar. Meski karir kepelatihannya belum meledak, peran asisten bisa jadi titik riset yang realistis. Selain pergerakan pelatih, duo Manchester lagi berebut Elliot Anderson. Nama Elliot Anderson tiba-tiba jadi rebutan dua rival sekota, Manchester United dan Manchester City. Belum ada tawaran resmi, tapi laporan Ben Jacobs menyebut diskusi internal sudah berjalan. Situasi makin menarik karena Nottingham Forest berpotensi turun kasta, membuka peluang negosiasi. Meski Evangelos Marinakis dikenal keras soal harga, sekitar 80 juta pound sterling, Anderson sendiri belum memilih arah. Saat City memantau pemain baru, Phil Foden malah kena semprot. Peran Phil Foden tiba-tiba jadi sorotan saat dipaksa mengisi lubang tanpa Harry Kane. Tapi hasilnya jauh dari meyakinkan. Dalam laga lawan Jepang ia dipasang sebagai false nine dan nyaris tak meninggalkan jejak sebelum diganti Dominic Solanke di menit ke-59. Thomas Tuchel bahkan terang-terangan bilang tempatnya di skuad Piala Dunia belum aman. Padahal di latihan, performanya disebut menonjol, seperti dilaporkan BBC. Masalahnya jelas, kualitas tanpa konsistensi di pertandingan nyata. Berbeda dengan Foden, bek muda ini justru jadi pahlawan baru. Awalnya cuma pelapis, tapi Abdulkadir Kusanov pelan-pelan mengubah perannya jadi pusat pertahanan Manchester City. Sepanjang Maret, dia tampil 6 kali, 5 diantaranya sebagai starter, angka yang langsung mencerminkan kepercayaan penuh dari tim. Lewat voting publik, dia bahkan mengungguli Rodri dan Jeremy Doku untuk jadi Player of the Moon. Seperti dirilis situs resmi klub, ini trofi kedua di 2026 setelah Januari. Muncirnya bek muda tadi perlahan menyingkirkan posisi John Stones.
Cedera yang tak kunjung tuntas bikin peran John Stones semakin memudar. Dari laporan Talksport, bek 31 tahun itu bahkan tak masuk rencana kontrak baru Manchester City. Dengan masa baktinya habis 2026, situasinya makin rumit setelah ia mundur dari skuad Inggris. Sinyal tubuhnya belum siap untuk level tertinggi. Musim ini pun cuma 15 laga. Starter Liga bisa dihitung jari. Dengan riwayat trofi segunung, ini terasa seperti akhir sunyi. Di tengah rotasi pemain, City juga menyiapkan suksesor Guardiola. Situasi di Manchester City mulai mengarah ke fase transisi, bukan karena Pep Guardiola goyah, tapi karena klub tak mau kecolongan saat momen itu tiba. Fabrizio Romano berulang kali menyebut nama Enzo Maresca sebagai kandidat utama sejak awal tahun, dan sikap itu belum berubah sampai sekarang. Pep masih punya kontrak setahun dan tetap nyaman. Keputusan sepenuhnya di tangannya. City juga tidak terburu-buru. Jika City bersiap transisi, Chelsea justru mengalami gejolak finansial. Awalnya terlihat stabil, bahkan sempat mencatat profit besar, tapi arah keuangan Chelsea tiba-tiba berbalik. Dalam laporan resmi klub, musim 2024-2025 memang berakhir manis, finish 4 besar, angkat UEFA Conference League, dan ikut FIFA Club World Cup. Pendapatannya pun naik hingga 490,9 juta pound sterling. Namun di balik itu, biaya operasional melonjak karena kembalinya kompetisi Eropa. Meski ada pemasukan dari penjualan pemain, laporan yang sama menyebut rugi sebelum pajak menyentuh 262 juta pound sterling, kontras dari profit musim sebelumnya. Masalah duit belum kelar, Chelsea malah perbarui kontrak Mudryk. Saat Mykhailo Mudryk masih dibekukan sejak kasus doping akhir 2024, namanya justru muncul lagi di laporan The Football Association. Bukan soal comeback, tapi kontrak yang diperbarui. Data yang dikutip Daily Mail itu muncul di tengah laporan Chelsea menghabiskan 65,1 juta pound sterling untuk agen tertinggi di liga. Menariknya, pembaruan kontrak ini terjadi tanpa sorotan publik. Di saat yang sama, Marco Kurela juga mendapat kenaikan gaji sebagai bentuk apresiasi. Selain gaji pemain, dana triliunan hasil penjualan klub masih nyangkut. Uang hasil penjualan Chelsea senilai 2,35 miliar pound sterling masih tertahan sejak 2022, terjebak tarik ulur antara Roman Abramovich dan pemerintah Inggris. Kini, upaya baru muncul lewat pembentukan yayasan bernama Foundation for Victims of Conflict yang dipimpin ex-petinggi UNICEF, Mike Penrose. Bedanya, yayasan ini ingin menyalurkan dana ke korban konflik global, bukan hanya Ukraina yang jadi syarat pemerintah. Bahkan Keir Starmer disebut siap menempuh jalur hukum. Dari drama London, timnas Spanyol dicemaskan oleh cedera Mikel Merino. Awalnya cuma absennya Mikel Merino dari skuad Arsenal ke Elland Road, tapi situasinya cepat berubah jadi teka-teki panjang. Klub lalu mengonfirmasi cedera kaki langka yang butuh operasi tanpa jadwal pulih yang jelas. Mikel Arteta bahkan mengakui dokter tak bisa memastikan durasinya, hanya berbulan-bulan. Media Spanyol seperti La Vanguardia menyebut namanya kini jadi tanda tanya besar untuk rencana Luis de la Fuente. Kalaupun pulih jelang Juni, ritme main jelas jadi masalah. Beda nasib dengan Merino, Gyökeres justru makin gacor di Arsenal. Awalnya cuma selebrasi spontan, tapi makin sering dipakai, makin terasa jadi identitas. Victor Gyökeres kini tak mau kehilangan momen itu begitu saja. Laporan Fabrizio Romano menyebut, striker Arsenal ini sudah mengurus hak merek untuk selebrasi topengnya. Langkah ini datang setelah performa gilanya bersama timnas Swedia, mencetak 4 gol di playoff hingga lolos ke Piala Dunia. Di klub, kontribusinya juga stabil, 16 gol dari 42 laga. Jika Arsenal punya identitas baru, Liverpool kirang backnya segera pulih. Cedera ACL langsung menghentikan langkah Giovanni Leoni di momen debutnya bersama Liverpool era Arne Slot, tepatnya saat lawan Southampton di FA Cup. Sejak operasi September, situasinya sempat bikin klub was-was soal kedalaman lini belakang, tapi laporan Mundo Primavera menyebut Leoni kini sudah kembali latihan individu dan ditargetkan gabung sesi penuh akhir April. Kalau main nanti dia benar-benar fit, arah transfer bisa berubah total. Liverpool tampaknya siap menahan diri di bursa bek, taruhan yang cukup berani. Menunggu kembalinya Leoni, Liverpool tetap butuh tiket UCL untuk Diomande. Perburuan penerus Mohamed Salah belum juga menemui titik pasti. Liverpool sempat dikaitkan dengan Michael Olise, tapi seperti dijelaskan James Pierce, menarik pemain dari Bayern Munchen hampir mustahil tanpa biaya ekstrim.
Arah lalu bergeser ke Yan Diomande di RB Leipzig. Usianya baru 19, potensinya besar, tapi bandrolnya sudah tembus 100 juta euro. Disinilah dilema muncul, semua kembali ke satu hal, lolos atau tidak ke Liga Champions. Menutup kabar hari ini, Harry Maguire sedang terancam hukuman berat. Laga melawan Bournemouth belum benar-benar selesai buat Harry Maguire. Di menit ke-78, dia diusir keluar lapangan, tapi ceritanya justru makin panjang setelah peluit akhir. Bek Manchester United itu dituding meluapkan emosi ke ofisial keempat, bahkan disebut memakai kata-kata yang dianggap melewati batas. FA kemudian merilis pernyataan resmi soal tuduhan perilaku tidak pantas itu, sekaligus memberi tanggat sampai 2 April untuk jawabannya. Itulah rangkuman bola berita terlengkap hari ini. Jangan lupa cek video kita yang lainnya juga. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.